Tak ada yang berani menatap matanya lebih dari 3 detik sebab di terminal Kalideres, mata Barong adalah vonis. Asap knalpot bercampur bau solar dan kopi murah memenuhi udara pagi itu. Terminal Kalideres belum sepenuhnya hidup, tapi dentuman suara mesin sudah jadi orkestra yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria bertubuh besar berdiri di depan warung rokok, mengenakan jaket kulit lusuh dengan tato naga di lehernya. Itulah Barong, nama yang membuat sopir-sopir angkot menunduk dan para pedagang menahan napas. Tak ada yang berani melawan perintahnya. Di terminal ini, hukum bukan milik negara, tapi milik Barong. Satu sapaan darinya bisa berarti perlindungan, tapi satu tatapan bisa jadi pertanda celaka. Ia tak banyak bicara, tapi semua orang tahu, jika Barong bilang, cukup, maka tidak ada yang berani lanjut. Dalam sekejap, ia bisa membuat orang menghilang dari terminal, seolah ditelan jalanan. Di matanya, kekerasan bukan dosa, itu hanya cara agar dunia tetap tertib. Ia sering bilang pada anak buahnya, kalau bukan kita yang ngatur, chaos. Dunia butuh tangan besi. Di warung kopi ujung barat terminal, 2 sopir baru berbisik pelan tentang Barong. Katanya dulu dia juga sopir, iya. Tanya salah satunya, yang lain menggeleng cepat, ses. Jangan ngomong gitu di sini, Bang. Telinga Barong sampai ke dalam bagasi. Mereka tertawa kecut, tapi kegelisahan nyata tergambar di wajah mereka. Semua orang di Kalideres tahu, bisikan tentang Barong bisa berakhir di selokan. Barong berjalan perlahan di antara deretan angkot, menepuk-nepuk kap mobil seolah sedang memeriksa pasukan. Setiap pengemudi yang melihatnya buru-buru menyerahkan amplop kecil, hasil pungutan harian. Barong tak menghitung, cukup menimbang beratnya dengan tangan. Kurang, besok tambah, katanya datar. Tak ada yang membantah. Satu sopir pernah mencoba kabur dari setoran. Esok paginya, ditemukan di gang belakang terminal, wajahnya lebam dan giginya rontok. Namun, di balik wajah keras dan tangan besi itu, Barong menyimpan luka yang tak banyak tahu. Dulu, ia hanyalah anak jalanan dari Tangerang, hidup dari hasil ngamen dan mengamenkan nasib di kerasnya kota. Dunia membuatnya begitu, keras, dingin, tak percaya pada belas kasih. Ia belajar satu hal dari hidup, kalau kau tidak menakutkan, kau akan diinjak. Menjelang siang, terminal mulai ramai. Pedagang teriak menawarkan gorengan, calo menjeritkan tujuan, dan anak buah Barong berkeliling seperti anjing penjaga wilayah. Dari pos kayu reyot di tengah terminal, Barong duduk di kursi plastiknya yang ia sebut singgasana. Dari situ, ia bisa melihat segalanya. Ia bukan raja dalam istana, tapi kekuasaannya lebih nyata dari pejabat manapun. Tapi hari itu terasa berbeda. Seekor burung hitam hinggap di atas papan nama terminal, menatap Barong lama sebelum terbang ke arah barat, arah Banten. Barong menatapnya sejenak, lalu menghembuskan asap rokok. Heh, tanda apa lagi ini? Gumamnya. Entah mengapa, dadanya terasa berat, seolah ada badai yang sedang berjalan menuju Kalideres. Sore menjelang, matahari tenggelam di balik deretan bas tua. Barong berdiri di depan terminalnya, menatap langit oranye yang penuh debu. Ini semua milik gue, katanya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, entah kenapa, suara kecil berbisik lirih, raja mana yang bisa bertahan selamanya. Malam itu, terminal bukan lagi tempat menunggu bas, tapi altar tempat darah dipersembahkan untuk mempertahankan tahta. Malam turun di terminal Kalideres dengan cahaya lampu jalan yang redup, memantulkan warna kuning kusam di genangan oli dan air hujan siang tadi. Udara terasa berat, menekan dada siapapun yang bernapas di bawahnya. Barong duduk di pos kayunya, wajahnya diterangi lampu neon yang berkelap-kelip. Di tangannya sebatang rokok hampir habis, dan di kepalanya, pikiran penuh kecurigaan. Ada yang berani buka lapak tanpa izin gue, katanya pelan, nada suaranya seperti gemuruh sebelum petir. Tak lama, datang anak buahnya, Deki, napasnya terengah. Bang, orang-orang dari Tanah Kusir mulai masuk, katanya mau rebut wilayah parkir belakang. Mereka nggak mau bayar setor, Bang. Barong menatapnya lama, lalu berdiri pelan. Mereka kira Kalideres ini tanah wakaf. Gumamnya, ia menepuk bahu Deki, dingin. Siapkan orang, malam ini kita kasih pelajaran. Hujan mulai turun lagi, rintik kecil yang makin lama makin deras. Di balik deretan bas kosong, puluhan pria berjaket hitam mulai berkumpul. Di tangan mereka, besi panjang,
rantai motor, dan keinginan membuktikan diri di hadapan raja mereka. Barong berdiri di depan, wajahnya tanpa ekspresi. "Ingat," katanya lantang, "ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Terminal ini rumah kita. Siapa yang masuk tanpa izin, artinya nginjak kepala kita." Suaranya bergema menembus hujan, membakar amarah semua yang mendengar. Ketika kelompok dari Tanah Kusir datang, suasana langsung berubah jadi api. Tanpa aba-aba, besi menghantam aspal, rantai berputar, dan teriakan memenuhi udara. Pertarungan pecah, liar, brutal, tanpa aturan. Barong seperti iblis di tengah neraka, satu pukulan darinya cukup buat menjatuhkan dua orang sekaligus. Darah bercampur hujan, dan suara jeritan seperti lagu perang yang tak berirama. Namun di tengah kekacauan itu, Barong melihat sesuatu yang tak biasa, seorang anak muda dari pihak lawan, kurus, gemetar, memegang pipa besi tapi matanya penuh takut. Ia seharusnya menghantam, tapi Barong justru berhenti sejenak. Wajah pemuda itu mengingatkannya pada dirinya 20 tahun lalu, saat ia pertama kali diusir dari rumah dan belajar bertahan hidup. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah batu menghantam pundaknya, dan amarah kembali menelan hatinya. Ia berteriak, "Hajar semua!" Beberapa menit kemudian, terminal berubah jadi lautan luka. Hujan masih turun, tapi tak bisa mencuci noda merah yang mulai mengalir ke selokan. Tubuh-tubuh tergeletak, sebagian meringis, sebagian diam. Barong berdiri di tengahnya, napasnya berat. Ia menang, lagi. Tapi di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang terasa aneh, sepi. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepukan punggung. Hanya suara hujan dan isak tertahan dari salah satu korban yang masih hidup. Barong menatap tangannya, bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak ia pahami. "Apa gue masih manusia?" bisiknya pelan, tapi pertanyaan itu cepat ia tepis. Ia menarik napas panjang, meludah ke tanah, lalu berbalik menuju pos kayunya. "Besok beresin mayatnya," katanya datar. Tak ada yang berani menjawab. Di kejauhan, petir menyambar langit barat, arah Banten. Kilatnya seolah membelah malam dan menyinari wajah Barong. Ia menatap langit itu sebentar, matanya menyipit. Entah mengapa, dalam hati kecilnya, ada rasa cemas yang belum pernah ia kenal. Ia belum tahu, dari arah petir itulah, langkah seorang jawara sedang menuju ke terminalnya. Dan nasib sang raja terminal, sebentar lagi akan diuji oleh tangan seorang bernama Mat Peci. Di ujung barat, jauh dari riuh terminal dan bising kota, angin berhembus melewati sawah dan pepohonan tua di sebuah kampung kecil di Banten. Di teras suraunya yang sederhana, duduk seorang pria berpeci hitam, wajahnya teduh tapi matanya tajam seperti elang. Dialah Mat Peci, seorang jawara yang dihormati sekaligus ditakuti. Ia bukan preman, tapi bukan pula malaikat. Ia adalah penjaga keseimbangan, orang yang menegakkan keadilan ketika hukum dunia terlalu lambat. Pagi itu, Mat Peci sedang menyiapkan teh hangat ketika seorang sopir angkot tua datang, bajunya basah, wajahnya penuh luka. "Tolong saya, Kang," katanya. Dengan suara serak, "Di Kalideres, ada orang namanya Barong. Dia rampas semua rezeki kami. Kalau nggak bayar, dipukulin. Saya cuma pengen kerja jujur, Kang." Mat Peci menatapnya lama, diam, lalu menuangkan teh ke cangkir tamunya. "Minum dulu," katanya pelan. Tapi dalam diam itu, hatinya mulai bergetar, tanda bahwa dunia di luar sana sedang tak seimbang. Sepanjang siang, Mat Peci duduk di bawah pohon asem, memejamkan mata, mendengar suara angin yang berdesir di daun-daun. Dalam hatinya, ia mendengar bisikan guru lamanya, Ki Raga Jaya, yang dulu mengajarinya ilmu silat dan kesabaran. "Jadilah air, Pecing. Air bisa lembut, tapi juga bisa menghanyutkan batu." Ia menghela napas panjang. Dunia selalu memanggilnya bukan dengan kehormatan, tapi dengan kesedihan. Menjelang sore, ia berjalan menuju makam gurunya, membawa bunga kamboja. Di sana, ia berdoa lama, sebelum berkata pelan, "Guru, anak muridmu turun lagi ke jalan. Ada kezaliman yang harus ditertibkan." Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan pucuk rumput di makam. Mat Peci menafsirkan itu sebagai restu. Ia pun berdiri, merapikan pecinya, lalu menatap ke arah timur, arah Kalideres. Keesokan harinya, kabar keberangkatan Mat Peci menyebar cepat di kampung. Para tetua hanya mengangguk pelan, mereka tahu, jika Mat Peci sudah turun gunung,
artinya ada yang benar-benar melampaui batas. Seorang bocah kecil bertanya polos, "Kang, apa Mat Peci bakal pulang lagi?" Ibunya hanya tersenyum pahit. "Kalau dunia udah tenang, Nak. Perjalanan menuju Jakarta bukan sekadar perpindahan tempat bagi Mat Peci, tapi perjalanan batin." Dari balik jendela bas, ia melihat gedung-gedung tinggi menggantikan pepohonan, dan wajah-wajah letih menggantikan senyum warga kampung. Di setiap lampu merah, ia melihat ketimpangan, orang saling berebut, saling lupa. Mungkin Barong bukan satu-satunya, pikirnya, tapi satu akar harus dicabut dulu sebelum yang lain tumbuh. Menjelang malam, bas yang ditumpanginya berhenti di terminal Kalideres. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, aroma bensin dan keringat bercampur jadi satu. Ia turun perlahan, langkahnya mantap tapi tenang. Di kejauhan, ia melihat pos kayu reyot tempat Barong biasa duduk, singgasana raja jalanan. Orang-orang menatapnya sekilas, heran melihat pria berpeci hitam dengan mata setenang laut tapi tatapan sekeras batu. Mat Peci menatap langit Jakarta yang gelap, tanpa bintang. "Tempat ini kehilangan doa," bisiknya. Lalu ia melangkah masuk ke jantung terminal, di mana hukum manusia berhenti bekerja. Dari kejauhan, beberapa anak buah Barong sudah memperhatikannya, bertanya-tanya siapa orang asing yang berani melangkah tanpa menunduk. Dan malam itu, angin dari Banten akhirnya tiba di Kalideres, membawa kesejukan, tapi juga badai. Pagi itu, terminal terasa lebih berat dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan genangan yang memantulkan langit kelabu. Barong duduk sendirian di posnya, rokok di tangan sudah habis, tapi belum juga ia buang. Matanya kosong menatap lalu lalang manusia yang ia kuasai tapi tak ia pahami. Di atas meja kecil di hadapannya, tergeletak sebuah amplop lusuh yang dikirim dari kampung. Tulisan di depannya miring dan gemetar, tulisan tangan ibunya. Ia menatapnya lama, seperti menatap masa lalu yang enggan ia buka. Pelan-pelan ia robek amplop itu. Di dalamnya, secarik kertas bertuliskan kalimat sederhana namun menusuk, "Nak, ibu dengar hidupmu sudah enak sekarang. Tapi ibu mohon, jangan sakiti orang kecil. Ibu sudah tua, dan hanya ingin kau pulang, walau cuma sekali." Barong tak bergerak. Kalimat itu seperti petir sunyi yang menghantam dadanya. Dunia tiba-tiba terasa sempit. Ia menggenggam surat itu erat, hingga kusut di tangannya. Ingatan masa kecilnya muncul seperti film buram. Ia teringat ketika dulu ibunya menunggunya pulang setiap malam dengan lampu minyak menyala, takut anaknya tak kembali. Ia teringat rotinya yang dibagi dua hanya agar Barong kecil bisa makan lebih banyak. Dan ia teringat hari terakhir sebelum pergi, ketika ia berjanji akan membuat ibunya bangga. Tapi yang ia bangun kini hanyalah kerajaan ketakutan. "Bangga macam apa, Bu?" bisiknya pelan. Namun, saat hatinya mulai retak, suara langkah berat terdengar dari luar. Deki datang, tergesa-gesa, membawa kabar. "Bang, ada orang aneh di terminal. Peci hitam, nyantai banget, tapi matanya tajam, Bang. Anak-anak udah coba suruh dia minggir, tapi malah dibikin nyungsep satu-satu." Barong menatapnya tanpa ekspresi, lalu perlahan melipat surat ibunya, menyimpannya di saku dalam jaket. "Orang Banten itu," gumamnya, seolah sudah tahu. "Entahlah, Bang, tapi kayaknya bukan preman. Gayanya beda," kata Deki cemas. Barong berdiri, menatap kaca jendela pos yang memantulkan wajahnya, wajah keras, tapi kini ada bayangan tua dan lelah di sana. "Beda itu bahaya," katanya datar. Ia meraih tongkat besi panjang di sudut ruangan, lalu keluar. Di dalam saku, surat ibunya ikut terbawa, selembar pengingat tentang manusia yang dulu pernah ia jadi. Sementara itu, di ujung terminal, Mat Peci sedang membantu seorang kuli angkut yang terjatuh. Ia mengangkat karungnya, lalu menepuk bahunya lembut. "Rezeki itu bukan buat direbut, tapi dijaga," katanya. Orang-orang menatapnya kagum sekaligus bingung, siapa pria ini yang berbicara seperti ustaz tapi punya tangan sekuat baja. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan sesuatu yang lebih halus, ketenangan. Dari kejauhan, Barong melangkah mendekat, langkahnya berat tapi pasti. Suara rantai di pinggangnya beradu dengan tanah, dan semua mata menoleh. Dua dunia akhirnya saling menatap untuk pertama kali, satu di sisi kekuasaan, satu di sisi keadilan. Tak ada kata, tak ada salam. Hanya diam panjang, diselimuti udara yang tiba-tiba berhenti berhembus. Di antara mereka, waktu seolah menahan napas.
Dan dalam diam itu, surat lusuh di saku Barong terasa hangat, seolah ibunya sedang berbisik di telinganya, "Nak, jangan tambah dosa." Tapi mulutnya sudah lebih cepat dari hatinya. "Lu siapa? Berani-beraninya ngacak di terminal gue," katanya keras. Mat Peci hanya tersenyum kecil, menatapnya tanpa gentar. "Gue cuma lewat, tapi kalau ada yang zolim, gue berhenti." Jawaban itu membuat seluruh terminal membisu, dan kisah mereka pun mulai bergerak menuju badai yang tak bisa dihindari. Hari berganti, tapi udara di terminal Kalideres masih terasa tegang. Sejak kejadian sore kemarin, semua orang membicarakan sosok asing berpeci hitam yang dengan tenang menumbangkan 3 anak buah Barong tanpa teriak, tanpa amarah. Para sopir berbisik-bisik sambil menyalakan mesin, seakan takut menyebut namanya keras-keras. Di antara mereka muncul rasa baru, bukan ketakutan, tapi harapan. Dan bagi Barong, itu lebih berbahaya daripada peluru. Pagi itu, Barong berdiri di tengah terminal. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan bara. Ia memandang kerumunan sopir dan pedagang yang tiba-tiba jadi lebih berani menatap balik. Jadi sekarang pada berani ngelawan, iya. Gara-gara orang peci itu, suaranya berat, bergetar menahan emosi. Tak ada yang menjawab, hanya bunyi mesin dan langkah kaki yang gugup. Barong memukul tiang dengan tongkat besinya hingga dentumannya menggema. "Kalau berani, suruh dia nongol di depan gue." Sementara itu, di warung kecil dekat pintu keluar terminal, Mat Peci duduk tenang, menyesap kopi hitam. Ia sudah mendengar tantangan itu. Wajahnya tetap datar, tapi hatinya berat. Ia bukan datang untuk mencari nama, apalagi perang. Namun, melihat ketakutan di mata orang-orang kecil membuat nuraninya tak bisa diam. Ia menatap cermin di dinding warung, melihat bayangannya sendiri, peci hitam. Wajah tenang, tapi di baliknya tersimpan beban dunia yang mulai ia pikul lagi. "Abang yakin mau lawan Barong?" tanya si penjaga warung dengan suara kecil. "Dia bukan orang biasa, Bang. Tangannya udah makan banyak darah." Mat Peci menatapnya lembut. "Yang makan darah, lambat laun juga haus lagi. Tapi kalau hati udah kering, air pun gak bisa nyembuhin." Ia berdiri, merapikan pecinya, lalu menatap ke arah pos Barong. Sudah waktunya langkah ini sampai di tempat yang semestinya. Langkah-langkahnya terdengar jelas di antara hiruk-pikuk terminal. Setiap langkah seperti genderang perang yang menggetarkan tanah. Orang-orang menyingkir perlahan, membentuk jalan di antara deretan angkot. Dari kejauhan, Barong melihat sosok itu datang, sederhana, tenang, tapi auranya tajam seperti pedang yang tak terlihat. Dalam sekejap, suasana terminal menjadi hening, seolah seluruh udara ikut menonton. Mereka berdiri berhadapan di tengah aspal yang mulai panas. Barong menatapnya tajam. "Lu pikir tempat ini butuh pahlawan?" katanya sinis. Mat Peci menatap balik tanpa gentar. "Enggak, tapi tempat ini butuh manusia." Kalimat itu sederhana, tapi menggema di kepala semua orang yang mendengarnya. Barong mengernyit, seperti baru saja ditampar tanpa disentuh. Tiba-tiba, salah satu anak buah Barong, berusaha mencari muka, menyerang Mat Peci dari belakang dengan besi panjang. Tapi sebelum besi itu sempat mengenai, Mat Peci berbalik, menangkis, dan mendorong pelan. Lelaki itu terjatuh keras, tak pingsan, tapi tak sanggup berdiri. Semua mata membelalak. Barong menatap tangan Mat Peci, gerakannya lembut, tak seperti preman. "Lu bukan orang jalanan," katanya rendah. Mat Peci menjawab, "Gue cuma orang yang gak mau lihat jalanan dirusak." Barong diam sejenak. Surat dari ibunya di saku jaket terasa berat lagi. Entah kenapa, kalimat Mat Peci tadi mengguncang bagian dirinya yang sudah lama terkubur. Tapi gengsi dan darah lamanya terlalu tebal untuk menyerah pada kata-kata. Ia menatap lurus ke depan, lalu berujar lirih tapi tegas, "Kalau lu mau ajarin gue jadi manusia, ayo, tunjukin caranya." Dan dari situ, langit Kalideres yang panas akan menahan napas, menunggu benturan dua dunia yang akan mengguncang segalanya. Langit siang di Kalideres tampak pucat, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di bawahnya. Terminal berubah jadi gelanggang tak resmi, sopir, pedagang, dan tukang parkir berkumpul di pinggir, menahan napas. Di tengah mereka, dua sosok berdiri berhadapan, Barong, raja jalanan yang tangannya telah menulis sejarah dengan kekerasan, dan Mat Peci, jawara Banten yang datang membawa ketenangan sekaligus ancaman. Udara panas bercampur dengan getar ketegangan yang menekan dada semua orang. Tak ada yang berani bersuara,
hanya suara jangkrik dan deru bas yang lewat memecah sunyi. Barong melangkah maju, menatap tajam. Lu pikir bisa bikin orang hormat cuma karena pakai peci? Ini bukan surau, ini terminal, tempat orang kuat yang hidup. Katanya sambil menepuk dada. Suaranya menggema keras, tapi tak mampu menembus ketenangan di wajah lawannya. Mat Peci hanya menatap, tak membalas satu kata pun. Ia tahu, di depan matanya bukan cuma musuh, tapi manusia yang sudah terlalu lama hidup dalam gelap. Beberapa anak buah Barong mulai gusar. Salah satunya berteriak, "Bang, kita sikat aja dia." Dengan isyarat kecil dari Barong, 3 orang langsung maju, rantai dan besi berayun. Tapi yang terjadi setelahnya tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Dalam satu gerakan lembut, Mat Peci memiringkan tubuh, menepis rantai pertama, lalu menendang ke arah lutut penyerang kedua hingga roboh. Gerakannya bukan silat yang keras, tapi mengalir, seolah ia menari dengan nasib. Besi jatuh, rantai terlepas, dan satu persatu anak buah Barong tersungkur tanpa luka fatal, hanya kehilangan tenaga dan nyali. Orang-orang yang menonton menahan napas, kagum bercampur takut. Barong menggertakkan gigi, menatap anak buahnya yang kini meringis di tanah. "Bangun, lawan!" teriaknya, tapi tak ada yang berani mendekat lagi. Untuk pertama kalinya, nama Barong tidak membuat orang bergerak. Mat Peci mendekat perlahan, menatap Barong dengan tatapan yang bukan penuh amarah, tapi penuh iba. "Barong," katanya pelan, "orang yang ditakuti belum tentu kuat. Kadang, dia cuma takut kehilangan dirinya sendiri." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pukulan apapun. Barong terdiam, seolah kalimat itu membuka pintu kenangan yang berusaha ia kunci rapat. Ia ingat wajah ibunya, surat di sakunya, dan janji masa kecil yang ia hianati. Tapi gengsi dan amarah lebih cepat dari kesadaran. Barong menjerit, mengangkat tongkat besinya, lalu menyerang dengan seluruh tenaga. Logam itu melayang cepat, nyaris menyambar kepala Mat Peci. Namun, di detik terakhir, tangan Mat Peci bergerak, satu tepukan ringan di pergelangan Barong membuat tongkat itu terlepas dan jatuh berdering di aspal. Barong tersentak, tubuhnya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, kekalahan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Terminal terdiam, angin berhembus, membawa debu dan daun-daun kering yang beterbangan di antara mereka. Mat Peci melangkah mundur satu langkah, lalu berkata pelan, "Saya bukan musuhmu. Tapi kalau jalan ini terus kau jaga dengan darah, maka kau akan mati di atas genangan yang kau buat sendiri." Ia lalu berbalik, meninggalkan Barong yang berdiri kaku, matanya buram antara amarah dan kebingungan. Orang-orang menatap Mat Peci yang berjalan menjauh dengan langkah tenang. Seorang sopir tua berbisik, "Dia bukan manusia biasa," sementara Barong masih berdiri, menatap tanah dengan pandangan kosong. Tangannya mengepal, tapi hatinya goyah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus memukul siapa, orang lain, atau dirinya sendiri. Malam itu terminal Kalideres seperti kota mati. Lampu-lampu temaram bergoyang tertiup angin, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya musik yang berani terdengar. Barong duduk di posnya, sendirian, wajahnya tenggelam dalam bayangan lampu neon yang berkelap-kelip. Di tangannya, segelas kopi yang sudah dingin, tak tersentuh. Ia menatap kosong ke jalan, tapi pikirannya berputar seperti badai. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Mat Peci muncul, tenang, damai, tapi membuat dadanya terbakar. "Gue kalah," gumamnya pelan, nyaris tak percaya. Ia menghantam meja kayu dengan tinjunya hingga pecah. "Enggak, gue enggak kalah," teriaknya, membuat beberapa anak buah yang berjaga di luar menoleh cemas. Deki mendekat perlahan, ragu. "Bang, orang itu, yang Peci, katanya masih di sekitar terminal. Orang-orang mulai ngikutin dia, katanya mau dengerin ceramahnya besok pagi." Barong berdiri perlahan, matanya menyala seperti bara api. "Ceramah di tempat gue." Ia meraih tongkat besinya yang sempat tergeletak di lantai. "Gue bangun tempat ini dari darah, Deki. Dari luka, dari keringat. Sekarang ada orang datang, bawa kata-kata manis, terus orang-orang ninggalin gue kayak sampah." Suaranya bergetar, campuran antara marah dan takut. Deki menunduk, tak berani menjawab. Ia tahu, Barong sedang diambang ledakan yang tak bisa ditahan siapapun. Malam makin larut. Di luar pos, hujan mulai turun pelan, seperti langit sedang mencoba menenangkan bumi. Tapi bagi Barong,
Tiap tetes hujan terdengar seperti ejekan. Ia melangkah keluar, menatap langit yang hitam, menantang langit itu sendiri. "Lu lihat, Bu," katanya lirih, suaranya patah. "Anak lu jadi bahan tontonan. Orang-orang yang dulu takut, sekarang ngetawain." Ia mengeluarkan surat dari saku jaketnya, kertas itu sudah lembab, kusut, tapi tulisan ibunya masih jelas. Ia mengepalkannya, menahan air mata yang tak mau jatuh. "Deki," panggilnya keras. Deki langsung datang tergopoh. "Kumpulin semua orang malam ini. Semua, nggak peduli yang lagi mabuk, lagi tidur, lagi main cewek, suruh kumpul di gudang belakang." Suaranya seperti gemuruh guntur. Deki mengangguk cepat dan berlari. Dalam waktu setengah jam, 20 orang sudah berdiri di depan Barong. Sebagian masih setengah sadar, sebagian menatap pemimpinnya dengan cemas. Barong berjalan di depan mereka, langkahnya berat tapi penuh tenaga. "Lu semua tahu siapa kita," katanya dengan nada yang serak tapi tegas. "Kita ini bukan orang suci. Tapi kita punya nama. Terminal ini berdiri karena tangan kita. Sekarang ada orang luar yang datang, nginjek harga diri kita, ngajarin kita jadi baik, seolah kita sampah." Ia menatap satu persatu wajah anak buahnya. "Kalau kita diem, kita bukan laki-laki. Kita cuma bayangan yang nunggu dilenyapin." Beberapa orang bersorak setengah hati, tapi di balik sorakan itu ada keraguan. Mereka sudah melihat siapa Mat Peci sebenarnya, bukan musuh biasa, bukan manusia yang bisa dihadapi dengan besi dan amarah. Tapi siapa yang berani bilang itu di depan Barong? Tak seorang pun. Deki menunduk dalam diam, tahu bahwa malam itu bukan sekadar tentang melawan orang berpeci, tapi tentang seorang raja yang mulai kalah perang dengan dirinya sendiri. Dan di tengah hujan yang mulai deras, Barong menatap arah selatan, ke arah gang tempat Mat Peci biasa tidur sementara di surau kecil dekat terminal. "Besok subuh," katanya lirih, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri, Kalideres bakal tahu siapa rajanya. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah Barong yang kini setengah gila oleh amarah dan ketakutan. Malam itu, sang raja jalanan bersiap menyalakan kembali apinya, meski ia belum tahu, api itu akan membakarnya sendiri. Subuh belum tiba, tapi langit Kalideres sudah muram, dibungkus awan tebal yang menggantung rendah di atas terminal. Jalanan masih basah oleh hujan malam, dan genangan air memantulkan cahaya lampu neon yang sekarat. Di antara dinginnya udara itu, bayangan-bayangan bergerak cepat. Puluhan anak buah Barong menyelinap di gang-gang sempit, membawa rantai, besi, dan niat yang dipaksa. Dari kejauhan, langkah mereka terdengar seperti irama kematian. Deki berjalan paling depan, wajahnya pucat, namun tetap maju. Ia tahu, perintah Barong bukan untuk dibantah, meski hatinya mulai menolak perang ini. Di surau kecil dekat tembok terminal, Mat Peci baru saja selesai salat malam. Matanya menatap lantai, bibirnya bersikir pelan. Ia tahu mereka akan datang bukan karena firasat, tapi karena hati manusia yang kehilangan arah pasti mencari darah untuk menenangkan diri. Ia berdiri perlahan, merapikan pecinya, lalu mematikan lampu. Kegelapan kini jadi temannya. Di luar, suara rantai mulai terdengar makin dekat, bercampur langkah kaki yang berat dan tergesa. Deki memberi aba-aba dengan tangan. "Tangkap hidup-hidup, tapi kalau ngelawan, babat," katanya, meski suaranya bergetar. Mereka bergerak serentak, menerobos surau kecil itu, menendang pintunya hingga terbuka lebar. Tapi ruangan itu kosong, hanya tikar dan segelas air di meja. Salah satu preman memaki, "Kemana dia?" Lalu tiba-tiba, dari kegelapan belakang, terdengar suara tenang, "Orang yang kau cari nggak pernah lari, cuma nunggu yang tersesat." Seketika, sosok Mat Peci muncul di ambang pintu belakang, berdiri dengan tubuh tegap, sorot matanya seperti bara dalam gelap. Ia berjalan ke tengah ruangan tanpa suara, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, tangan kanannya bergerak cepat menepis besi yang datang menghantam, lalu melumpuhkan penyerangnya hanya dengan satu sentuhan di bahu. Tubuh itu jatuh tanpa jeritan, seolah ditidurkan oleh angin. Dalam hitungan detik, lorong itu berubah jadi gelanggang sunyi, tempat suara benturan logam dan napas berat bersahutan. Namun tak ada kebencian dalam gerak Mat Peci. Ia menangkis, menghindar, menjatuhkan, tapi tidak membunuh. Satu persatu, lawannya tumbang tanpa darah, hanya kehilangan tenaga. Deki melihat semua itu dari ujung lorong, matanya membesar. Ia tak pernah melihat seseorang bertarung seolah sedang berdoa. Gerak Mat Peci bukan seperti manusia yang ingin menang,
tapi seperti seseorang yang ingin menyelamatkan. "Cukup, nak," kata Mat Peci pelan pada seorang anak muda yang masih mencoba menyerang. "Jalan yang kau pilih ini bukan keberanian, tapi ketakutan yang menyamar." Anak itu berhenti, meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Tubuhnya gemetar, bukan karena luka, tapi karena rasa malu. Deki yang menyaksikan itu mulai menurunkan senjatanya. "Bang, ini bukan orang biasa," katanya pelan, tapi kata-katanya hanya tertelan oleh suara hujan yang mulai turun lagi. Dari kejauhan, Barong melihat cahaya petir menyambar di atas terminal. Ia tahu pasukannya sudah sampai di sana, tapi entah mengapa, hatinya bergetar aneh. Ia melangkah ke jendela posnya, menatap arah lorong itu. "Kenapa dada gue berat banget?" yak gumamnya. Ia tak tahu, di tempat yang sama, murid sejati dari guru yang dulu ia hianati sedang menuntunnya kembali, bukan dengan kata-kata, tapi dengan teladan. Dan di ujung pertarungan itu, Mat Peci berdiri di tengah lorong, hujan mengguyur pecinya, menatap anak-anak muda yang terkapar namun masih hidup. "Bangun," katanya lembut, "jalan masih panjang, dan hidup nggak selesai di gelap ini." Satu persatu mereka menunduk, bukan karena kalah, tapi karena malu. Dari balik bayangan, Deki menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Mungkin, dia bukan musuh." Tapi di tempat lain, Barong sudah menggenggam tongkat besinya, bersiap turun tangan sendiri dan kali ini, darah pasti tumpah. Hujan turun semakin deras, menenggelamkan seluruh terminal dalam kabut dingin dan bau tanah basah. Lampu-lampu jalan bergetar di antara tirai air, menambah kesan muram pada malam yang sudah penuh luka. Dari kejauhan, langkah berat terdengar mendekat, langkah yang dihafal oleh setiap orang di terminal Kalideres. Barong datang, tubuhnya basah kuyup, tongkat besinya meneteskan air hujan, dan sorot matanya menembus gelap seperti bara api yang tak mau padam. Deki dan sisa anak buahnya menunduk, sebagian gemetar, sebagian pura-pura sibuk agar tak harus menatap wajah sang raja yang kini hampir kehilangan dirinya. "Semua udah beres, Bang," kata Deki dengan suara lemah. Dia nggak ngelawan, malah nyuruh anak-anak pulang. Barong berhenti, menatap Deki dengan mata tajam. Dia pikir dia siapa? Ustaz, Nabi, katanya dingin. Dia datang, ngambil hormat dari orang-orang, bikin anak-anak gue berlutut, dan lo bilang dia nggak ngelawan. Ia menatap langit yang semakin gelap. Kalau dia nggak mau lawan, berarti gue yang bakal maksa dia buat berdiri. Tanpa menunggu jawaban, Barong melangkah ke arah surau tempat Mat Peci berada. Genangan air terpecah di setiap langkahnya. Suara tongkatnya yang menghantam aspal terdengar seperti ketukan genderang perang. Deki mencoba menahannya, tapi Barong menepis tangannya dengan kasar. "Jangan halangi gue, Dek. Gue udah terlalu lama nunduk sama bayangan orang lain." Hujan semakin deras, seperti mencoba menahan dua jiwa yang bersiap saling menghancurkan. Di dalam surau, Mat Peci sedang menjemur pakaian basah sambil tersenyum kecil pada anak-anak kecil yang berlindung di sana. Ketika pintu terbuka dengan tendangan keras, anak-anak itu menjerit dan berlari ketakutan. Barong berdiri di ambang pintu, nafasnya berat, tubuhnya menggigil, entah karena hujan atau amarah. "Akhirnya gue nemuin lu," katanya parau. "Sekarang, nggak ada lagi yang bisa lu sembunyiin di balik peci itu." Mat Peci menatapnya tenang. "Saya nggak sembunyi, Barong. Justru saya nunggu kamu datang." Kata-katanya membuat Barong terdiam sejenak, hanya sekejap, lalu amarahnya kembali menguasai. Ia mengayunkan tongkat besinya dengan teriakan mengguntur. Suara logam menghantam tiang kayu, memecahkan sebagian papan lantai. Tapi Mat Peci hanya melangkah mundur perlahan, menghindar tanpa balas. "Kenapa nggak lawan?" "Hah, lawan gue," raung Barong, suaranya pecah bersama deru hujan. Mat Peci menunduk sedikit. "Saya bukan lawanmu, Barong. Musuhmu itu di sini." Ia menepuk dada kirinya pelan. Di dalam, kalimat itu seperti petir kedua yang menyambar batin Barong. Ia berhenti sejenak, lalu berteriak lagi, lebih keras, menutup rasa yang mulai menyelinap, "Jangan ceramahin gue." Tongkat itu kembali diayunkan, tapi kali ini Mat Peci menangkisnya, bukan dengan tenaga, tapi dengan kesabaran. Gerakan mereka seolah menari di bawah hujan, dua jiwa yang bertarung bukan demi menang, tapi untuk mencari arti dari kekalahan. Beberapa warga dan sopir yang berlindung di pinggir terminal mulai berdatangan, menonton dari jauh. Mereka tak tahu siapa yang harus mereka dukung,
sang raja yang membesarkan terminal ini dengan darahnya, atau sang peci yang datang membawa cahaya. Barong semakin kehilangan arah, pukulannya semakin liar, matanya memerah. Kenapa lo nggak jatuh-jatuh juga? Hah? Teriaknya. Mat Peci hanya menjawab lirih, karena saya nggak berdiri buat ngalahin kamu, Barong. Saya berdiri biar kamu bisa lihat diri kamu sendiri. Dan saat kata-kata itu keluar, tongkat besi di tangan Barong terhenti di udara. Matanya bergetar, napasnya tersengal. Dalam tatapan Mat Peci yang tenang, ia melihat bayangan dirinya bukan raja, bukan penguasa, tapi anak kecil yang dulu janji sama ibunya buat jadi orang baik. Hujan menetes dari ujung peci Mat Peci ke lantai, membentuk lingkaran kecil di antara mereka. Barong menjatuhkan tongkatnya, suara logamnya menggema panjang di dalam surau. Ia menunduk, kedua tangannya gemetar, dan di tengah hujan yang tak kunjung berhenti, raja terminal itu akhirnya menangis. Hujan perlahan mereda, meninggalkan aroma tanah basah dan genangan yang memantulkan langit kelabu. Surau kecil itu kini sunyi. Hanya terdengar suara air menetes dari atap bocor dan napas berat seorang lelaki yang baru saja kalah, bukan oleh tangan, tapi oleh hati. Barong duduk bersimpuh di lantai, tangannya menutupi wajah yang penuh lumpur dan air mata. Mat Peci berdiri di hadapannya, diam, membiarkan kesunyian bekerja. Tak ada kata yang pantas diucap ketika seseorang akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri. Gue cuma pengen dihormatin. Suara Barong serak, nyaris tak terdengar. Dari kecil gue nggak punya apa-apa. Orang nendang gue, ninjek gue, sampai gue pikir cuma dengan takut orang lain, gue bisa jadi berarti. Mat Peci menunduk, duduk di sebelahnya, dan berkata pelan, tapi takut itu nggak pernah melahirkan hormat, Barong. Cuma melahirkan sepi. Barong menatapnya, dan untuk pertama kalinya, mata mereka sejajar tanpa amarah, tanpa kebencian. Hanya dua manusia yang sama-sama terluka oleh masa lalu. Di luar, Deki berdiri kaku di depan pintu surau, menyaksikan semuanya. Ia tak percaya apa yang dilihatnya, raja yang selama ini dianggap tak bisa dikalahkan, kini berlutut dalam diam. Ada rasa lega di dada Deki, tapi juga rasa takut. Ia tahu, perubahan seperti ini takkan diterima semua orang. Dunia bawah Kalideres tak hidup dari kedamaian, tapi dari rasa takut. Dan akan ada orang-orang yang ingin Barong tetap jadi iblis, bukan manusia. Beberapa jam kemudian, matahari mulai naik di atas terminal. Para pedagang kembali membuka lapak, sopir-sopir menyalakan mesin, dan kehidupan berjalan lagi seolah malam penuh badai itu tak pernah terjadi. Barong keluar dari surau dengan langkah pelan, diikuti Mat Peci di belakangnya. Orang-orang yang melihat terdiam, sebagian bingung, sebagian tak percaya. Barong tak berkata apa-apa, hanya berjalan ke tengah terminal dan menatap mereka semua. Mulai hari ini, gak ada lagi yang bayar keamanan di sini, katanya tegas. Kalideres bukan milik gue, ini milik kita semua. Suasana hening, tak ada yang berani bersorak, tapi mata-mata mulai berair. Beberapa orang saling menatap, lalu perlahan bertepuk tangan, ragu, tapi tulus. Namun di balik kerumunan itu, sepasang mata memperhatikan dengan dingin. Seorang lelaki bertubuh kekar, bekas tangan kanan Barong, menggenggam pisau kecil di saku jaketnya. Namanya Rambo, orang yang dulu Barong selamatkan dari neraka jalanan, tapi kini tak bisa menerima perubahan. Raja yang nangis nggak pantas mimpin, gumamnya lirih, penuh kebencian yang mendidih. Di sore harinya, Barong dan Mat Peci duduk di pos yang dulu jadi markas preman. Tempat itu kini sunyi, hanya sisa poster robek dan botol kosong yang berserakan. Barong menatap langit jingga, lalu berkata pelan, rasanya aneh, Mat, gue lebih takut sekarang daripada waktu gue ngelawan orang. Mat Peci tersenyum, karena dulu lo lawan orang, sekarang lo lawan diri sendiri. Dan itu pertarungan yang paling berat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah cepat. Deki datang tergesa, wajahnya pucat. Bang, ada yang nyari lo, anak-anak lama, yang gak setuju sama keputusan lo. Mereka bilang lo udah lemah. Barong terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dunia lama gak mau mati, ya, katanya lirih. Ia berdiri, meraih jaket kulitnya yang masih basah. Kalau ini harga buat berubah, gue siap bayar. Mat Peci memandangnya lama, tahu betul, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dan saat matahari tenggelam di balik terminal, suara motor-motor mulai terdengar dari kejauhan.
Puluhan preman lama datang dengan wajah penuh dendam. Deki menatap ke arah mereka, lalu ke arah Barong. "Bang, lo yakin mau hadapi mereka?" Barong tersenyum tipis, lalu menepuk bahunya. "Kali ini bukan buat jadi raja, Dek, tapi buat jadi manusia." Angin sore berhembus membawa debu dan kenangan. Di atas aspal yang pernah dicat darah, Barong bersiap melawan bayangannya sendiri. Malam itu, langit Kalideres kembali hitam, tapi bukan karena hujan, melainkan karena asap dari ban terbakar yang mengepul di bawah jembatan tua dekat terminal. Puluhan preman lama berkumpul di sana, wajah mereka diterangi cahaya api yang menari liar. Di antara mereka berdiri Rambo, tubuhnya besar, matanya tajam penuh dendam. "Kalian lihat apa yang dia lakuin?" teriaknya lantang. Barong udah lupa siapa dia. Raja terminal yang dulu bikin kita disegani, sekarang malah sujud di depan orang berpeci. Suaranya menggema, membakar amarah yang lama tertahan. Anak-anak muda yang dulu hidup di bawah nama Barong mulai berteriak, mengangkat rantai dan besi. "Kalau dia udah nggak pantas mimpin, kita yang ambil alih," seru salah satu dari mereka. Rambo tersenyum bengis. "Malam ini, kita balikin Kalideres ke tangan yang kuat. Kalau Barong nggak mau jadi raja, gue yang bakal jadi." Ia mengangkat pisaunya ke langit, dan semua bersorak, liar dan lapar akan kekuasaan lama yang penuh darah. Sementara itu, di pos terminal, Barong duduk bersama Mat Peci dan Deki. Suara sorak-sorai dari arah jembatan terdengar sayup, tapi cukup untuk membuat dada mereka sesak. Deki gelisah. "Bang, mereka udah kumpul. Gue denger Rambo yang mimpin. Mereka mau datang ke terminal malam ini." Barong menghela napas panjang, menatap kosong ke arah api di kejauhan. "Dulu gue yang ngajarin mereka cara takutin orang. Sekarang mereka pakai ilmu itu buat lawan gue." Suaranya tenang, tapi matanya memantulkan rasa bersalah yang dalam. Mat Peci menatapnya dengan lembut. "Setiap dosa punya waktunya untuk ditebus, Barong. Kadang bukan dengan darah, tapi dengan keberanian untuk nggak jadi monster lagi." Barong diam, lalu berdiri perlahan. Ia menatap tongkat besinya yang kini tergeletak di sudut ruangan, berkarat, tapi masih utuh. "Mungkin gue harus buktiin ke mereka kalau kuat itu bukan soal mukul, tapi soal berhenti nyakitin." Ia memungut tongkat itu, bukan untuk bertarung tapi untuk menutup masa lalunya. Tak lama kemudian, gemuruh langkah kaki mengguncang terminal. Rambo dan anak buahnya datang, memecahkan kaca, menendang kios, meneriakkan nama Barong. "Keluar, Barong, tunjukin siapa lu sebenarnya," teriak Rambo sambil menyalakan api di tong minyak bekas. Barong keluar perlahan dari pos, tanpa jaket kulit, tanpa gaya raja, hanya dengan baju lusuh dan wajah tenang. Mat Peci berdiri di belakangnya, diam, hanya menatap. "Jadi benar kabar itu," kata Rambo, tertawa sinis. "Raja kita sekarang cuma pengikut ustaz kampung." Ia melangkah maju, menatap Barong dengan jijik. "Lu bukan Barong yang gue kenal. Barong yang dulu nggak bakal tunduk, nggak bakal nangis, nggak bakal minta ampun." Barong menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Mungkin itu masalahnya, Ram. Barong yang dulu nggak pernah punya hati. Sekarang gue pengen nyari dia lagi sebelum semuanya terlambat." Rambo menggeram dan langsung menyerang, pisaunya melesat di udara, berkilat oleh cahaya api. Barong menghindar, tapi tidak membalas. Ia hanya menangkis, berusaha menahan amarah yang berusaha meledak di dadanya. Pertarungan itu bukan sekadar antara dua orang, tapi antara masa lalu dan masa depan. Rambo menebas dengan brutal, setiap gerakannya dipenuhi kebencian. "Lu udah mati, Bang. Kalideres cuma buat yang berani hidup kotor," teriaknya. Namun, di saat pisau itu hampir menyambar, tangan Mat Peci bergerak cepat, menahan serangan dengan sebatang kayu panjang. Sekali benturan, pisau Rambo terlempar ke tanah, dan lelaki itu jatuh tersungkur. Barong menatapnya, napasnya berat, lalu berkata pelan, "Lu bisa bunuh gue kalau itu bikin lu tenang, Ram. Tapi kalau lu terus begini, lu bakal jadi gue yang dulu kosong." Rambo menatapnya, mata berair, antara marah dan sadar. Di sekeliling mereka, api memantulkan cahaya merah di aspal basah. Malam itu, bukan hanya Kalideres yang bergetar, tapi juga nurani semua orang yang menyaksikan. Hujan kembali turun malam itu, seolah langit ingin memadamkan api yang baru saja menyala di bawah jembatan. Terminal Kalideres berubah jadi teater takdir asap mengepul,
suara hujan bercampur dengan napas tersengal para lelaki yang baru saja saling menghancurkan. Barong berdiri di tengah jalan, tubuhnya basah kuyup, memandangi Rambo yang masih terjatuh di tanah, dadanya naik turun dengan berat. Api dari tongtong minyak perlahan meredup, meninggalkan cahaya oranye yang berkelip seperti nyawa yang hampir padam. "Kenapa, Ram?" Suara Barong pelan, hampir tenggelam oleh hujan. "Dulu gue angkat lu dari jalan, dari orang-orang yang ngeremehin kita. Gue ajarin lu cara bertahan, cara lawan dunia. Tapi gue lupa ngajarin satu hal, cara berhenti berperang." Rambo menggertakkan giginya, berusaha bangun. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena terluka oleh kata-kata itu. "Lu berubah, Bang, lu ninggalin kita. Dulu kita punya nama, sekarang kita cuma bayangan." Barong mendekat, langkahnya berat. "Nama nggak bikin orang hidup tenang, Ram. Gue udah cobain. Setiap orang yang gue takutin, cuma ninggalin kosong di hati gue." Rambo menatapnya lama, lalu menunduk. Pisau yang tadi ia genggam kini jatuh, terbenam di genangan air. Hujan memantulkan wajahnya yang kacau, separuh dendam, separuh penyesalan. Suara Mat Peci terdengar dari belakang, lembut tapi tegas. "Setan gak selalu datang dari luar, kadang dia tumbuh di dalam dada. Orang yang takut kehilangan kuasa." Rambo menoleh ke arah Mat Peci, matanya bergetar. "Lo pikir gampang, jadi orang kecil di dunia yang gak peduli?" Suaranya parau. Mat Peci menatapnya penuh empati. "Justru karena dunia nggak peduli, kita harus belajar peduli duluan." Kalimat itu seperti air yang jatuh ke bara api, pelan tapi pasti, memadamkan sesuatu di dalam diri Rambo. Ia mulai terisak, menutup wajahnya, suara tangisnya terseret hujan. Barong berdiri di depannya, menepuk bahu sahabat lamanya itu tanpa kata. Deki dan beberapa anak muda yang menyaksikan dari jauh mulai maju. Mereka menatap pemandangan itu, dua sosok yang dulu jadi legenda kekerasan Kalideres, kini basah kuyup dan menangis di tengah jalan. Tak ada lagi suara rantai, tak ada lagi ancaman. Hanya keheningan yang hangat, yang baru pertama kali mereka rasakan di tempat yang biasanya penuh makian. "Bang, kalau kayak gini terus, apa orang bakal percaya kita bisa berubah?" tanya Deki lirih. Barong menatapnya dengan senyum kecil. "Kalau nggak ada yang percaya, kita mulai aja sendiri." Namun kedamaian tak bertahan lama. Dari arah tikungan, suara sirene polisi mulai terdengar, memecah kesunyian. Lampu biru merah menari di atas genangan air, mendekat cepat. Beberapa warga mulai berlarian, ketakutan. "Mereka pasti dapat laporan," kata Deki panik. Barong menatap ke arah sirene itu, lalu ke Mat Peci. "Udah waktunya gue tanggung semuanya, Mat. Semua yang gue bikin dulu, semua darah yang tumpah di sini." Mat Peci ingin bicara, tapi Barong mengangkat tangannya. "Tenang aja, kali ini gue nggak lari." Ketika mobil-mobil polisi berhenti dan petugas turun dengan senjata terangkat, Barong maju selangkah. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, tanpa perlawanan. Hujan mengguyur wajahnya, menutupi air mata yang jatuh bersamaan dengan sisa-sisa kebanggaan yang dulu ia jaga mati-matian. "Nama gue Barong," katanya lantang, "dan gue siap bayar semua dosa gue." Suaranya bergema di antara deru hujan dan lampu biru yang berputar. Semua orang terdiam, bahkan Rambo yang masih bersimpuh hanya bisa menatap dengan mata berkaca. Saat borgol mengikat tangannya, Mat Peci mendekat dan berbisik pelan, "Kadang, langkah paling mulia adalah ketika seorang raja rela turun dari tahtanya." Barong tersenyum tipis. "Gue bukan raja lagi, Mat, gue cuma manusia yang akhirnya mau belajar jadi baik." Mobil polisi itu perlahan melaju pergi, meninggalkan terminal yang kini sunyi. Api telah padam, tapi di dalam hati banyak orang, cahaya baru mulai menyala, cahaya yang tak lahir dari kekuasaan, tapi dari pengampunan. Fajar menembus jendela kecil berjeruji, mengguratkan cahaya pucat di lantai lembab penjara. Suara rantai pintu besi dan langkah petugas jadi lagu pagi yang tak pernah berubah. Di dalam sel nomor 7, Barong duduk bersila, matanya menatap tembok penuh goresan yang entah dibuat siapa. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, bergolak banyak hal, penyesalan, harapan, dan rasa lega karena akhirnya berhenti berlari. Ia menatap kedua tangannya yang kini bersih dari darah, tapi penuh bekas luka lama, saksi hidup dari kehidupan yang ia tinggalkan di terminal Kalideres. Hari-hari pertama di penjara bukan hal mudah. Para napi lain memandangnya dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan takut, sebagian dengan dendam.
Itu Barong, raja terminal yang tumbang gara-gara Ustaz, bisik seseorang. Tapi Barong tak menanggapi. Ia tahu, dulu dirinya juga seperti mereka, menghormati orang karena takut, bukan karena kagum. Malam-malam panjang di sel sempit itu justru membuatnya lebih dekat pada dirinya sendiri. Suatu malam, ia bahkan menatap langit lewat celah jeruji dan berbisik lirih, "Bu, anakmu akhirnya berhenti mukul dunia." Suatu pagi, seorang sipir datang bersama seorang ustaz tua. "Ada yang mau ngisi pengajian buat napi baru. Katanya dulu lo kenal sama dia," ujar sipir itu. Barong menoleh, dan di ambang pintu berdirilah Mat Peci, dengan senyum lembut yang tak berubah. "Gimana kabar, Barong?" tanyanya. Barong berdiri, menunduk dalam hormat. "Kabar gue baik, Mat. Cuma, tempatnya aja yang beda." Mat Peci tertawa kecil. "Tempat bisa ngebelenggu badan, tapi nggak bisa ngebelenggu niat." Kata-kata itu seperti air segar di padang gersang. Sejak hari itu, setiap sore Mat Peci datang, membawa buku-buku lusuh dan cerita tentang dunia luar. Barong mulai membantu membersihkan musola kecil di dalam penjara, membetulkan atap bocor, hingga mengatur antrean air. Para napi yang dulu menatapnya dengan curiga perlahan mulai menghormatinya, bukan karena takut, tapi karena ketulusan yang memancar dari sikapnya. "Barong sekarang bukan preman lagi," ujar salah satu napi. "Dia kayak penjaga kedamaian di sini." Namun, perubahan tak selalu diterima semua orang. Di sudut sel, seorang napi bernama Kobra, bekas anak buah Rambo, terus menatap Barong dengan dingin. "Dulu lo raja, sekarang lo budak doa," ejeknya suatu malam. Barong tak menjawab, hanya menatapnya tenang. "Kalau lo capek jadi budak amarah, tempat ini juga punya ruang buat lo," katanya singkat. Kata-kata itu tak membuat Kobra marah, malah membuatnya diam. Dalam keheningan itu, sesuatu di dalam hatinya mulai retak. Di luar tembok penjara, kabar tentang perubahan Barong mulai menyebar. Sopir-sopir di terminal Kalideres mulai bercerita bahwa tak ada lagi pungli, tak ada lagi preman yang menindas. Deki kini memimpin terminal dengan cara yang berbeda, meniru apa yang ia pelajari dari sang mantan raja. Setiap Jumat sore, ia menaruh sepiring nasi bungkus di pos tua yang dulu milik Barong, sebagai simbol penghormatan. "Buat abang gue," katanya pada setiap orang yang lewat. Suatu hari, Mat Peci datang membawa kabar. "Terminal udah berubah, Barong. Orang-orang mulai hidup tanpa takut. Deki terus jaga tempat itu, kayak yang lo mau." Barong menatap keluar jendela kecil selnya, matanya basah. "Berarti semua nggak sia-sia, Mat." Mat Peci mengangguk. "Nggak ada yang sia-sia dari air mata orang yang benar-benar tobat." Suasana hening, hanya suara burung gereja di luar yang terdengar. Malam itu, sebelum tidur, Barong menulis sesuatu di dinding sel dengan pecahan batu bata. "Dulu aku ingin ditakuti. Sekarang aku hanya ingin diingat sebagai orang yang akhirnya berani berhenti." Dan di luar tembok penjara, angin berhembus lembut membawa kabar perubahan itu, bahwa raja jalanan yang dulu menebar takut, kini menebar damai dari balik jeruji. Dan untuk pertama kalinya, nama Barong disebut dengan hormat, bukan dengan gentar. Pagi itu, langit di atas atap penjara terlihat suram, seolah mengabarkan sesuatu yang tak biasa. Barong baru saja selesai membersihkan halaman musola ketika sipir datang menghampiri. "Barong, ada yang mau ketemu lo di ruang tamu," katanya singkat. Barong mengangguk, mengelap tangannya dengan kain lusuh. Ia sudah terbiasa dikunjungi beberapa orang, kadang wartawan, kadang anak-anak terminal yang rindu bimbingannya. Tapi kali ini, langkah sipir itu terasa berbeda. Suaranya berat, matanya sedikit menunduk. Begitu memasuki ruang besuk, Barong tertegun. Di balik kaca pembatas, berdiri seorang wanita muda dengan wajah sendu, mengenakan jilbab sederhana. Di sampingnya seorang anak laki-laki kecil menggenggam erat tangan ibunya. Mata Barong membesar, karena ia mengenali tatapan itu. Tatapan yang dulu pernah ia hindari. "Bu, dia." Suaranya serak, hampir tak keluar. Wanita itu menatapnya tanpa kata, hanya meneteskan air mata perlahan. Gue nggak ngangka lo mau dateng." Barong menunduk, suaranya gemetar. Dia menarik napas panjang. "Anak ini," ia menunjuk bocah di sampingnya, "ini Raffi, anak almarhum Fajar." Nama itu membuat dada Barong seolah ditikam. Fajar, preman muda yang dulu mati di tangannya, gara-gara salah paham soal wilayah terminal. Barong terpaku, tangannya bergetar di atas meja. Bocah itu menatapnya polos,
belum tahu siapa pria di balik kaca itu. Dia pengen tahu siapa yang ngebunuh bapaknya, lanjut dia, suaranya getir tapi tegas. Suasana jadi berat. Barong menunduk lama, lalu menatap bocah itu dengan mata basah. "Nak," katanya pelan, "orang yang bikin bapakmu pergi lebih cepat, sekarang duduk di depan kamu." Raffi hanya terdiam, tak paham sepenuhnya, tapi air mata ibunya sudah menjelaskan segalanya. Dia menggigit bibir, menahan gejolak di dadanya. "Gue datang bukan buat ngasih maaf," katanya, "gue cuma pengen lihat, apa lo beneran berubah, atau cuma pura-pura tobat biar tenar." Barong menghela napas panjang. "Kalau tobat gue cuma buat tenar, mungkin Tuhan udah cabut napas gue dari dulu," katanya tenang. "Tapi kalau lo butuh gue bayar semuanya, gue rela. Mau dicaci, mau dilempar, gue siap." Kata-kata itu tak keras, tapi mengguncang ruangan. Dia menunduk, bahunya bergetar. Raffi, entah kenapa, meraih kaca di depannya, menempelkan telapak kecilnya ke sana. Barong pun menempelkan tangannya di sisi lain, terpisah jeruji dan kaca tebal. Dua dunia bertemu dalam diam. Beberapa menit kemudian, dia mengusap air matanya. "Kalau bener lo berubah, jangan berhenti di sini," ucapnya pelan. "Jangan biarin anak-anak kayak Raffi tumbuh di jalan yang sama kayak lo dulu." Barong mengangguk, menatap mereka dengan mata yang kini tenang tapi dalam. "Gue janji," jawabnya lirih, "gue nggak bakal biarin generasi baru tumbuh dari darah kayak gue dulu." Sipir mengetuk kaca, tanda waktu habis. Sebelum pergi, dia menoleh sebentar, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Barong tanpa benci. Malamnya, Barong duduk sendirian di pojok sel, memandangi langit lewat celah jeruji. Ia merasakan luka lama terbuka, tapi anehnya, dari luka itu justru keluar cahaya yang menenangkan. Ia tahu, pengampunan tak datang seketika, tapi langkah pertamanya sudah ia ambil. Ia menulis di dinding sel satu kalimat baru di bawah tulisan lamanya. "Kadang, yang menyembuhkan kita bukan waktu, tapi keberanian untuk menghadapi luka yang kita buat sendiri." Dan di luar sana, angin malam berhembus lembut melewati jeruji besi, membawa kabar bahwa bahkan orang sekejam Barong pun masih bisa jadi manusia asal berani menatap masa lalunya tanpa lari lagi. Sore itu langit berwarna tembaga, seolah matahari enggan benar-benar tenggelam. Dari balik jeruji, Barong menatap langit yang separuh gelap, separuh menyala, seperti dirinya, yang masih berjuang di antara dosa dan penebusan. Ia baru saja selesai mengajar beberapa napi muda membaca huruf Arab. Mereka memanggilnya, "Bang Guru," panggilan yang membuatnya sering tersenyum getir. Dulu, orang menyebut namanya dengan rasa takut. Kini, namanya disebut dengan rasa hormat, meski di balik hormat itu, ia tahu masih ada bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Di tengah suasana tenang sore itu, sipir memanggilnya. "Barong, lo dipanggil ke ruang administrasi. Ada napi baru, katanya kenal sama lo." Barong mengernyit, langkahnya berat menuju ruangan itu. Begitu pintu terbuka, aroma tembakau murahan langsung menyengat hidungnya. Di kursi besi, duduk seorang pria bertubuh kekar dengan luka jahit di pipi. Tatapan matanya tajam seperti pisau. "Lama nggak ketemu, Bang," katanya dengan senyum sinis. Barong terpaku. "Kobra," bisiknya pelan. Kobra, anak buah lamanya yang dulu menentangnya di terminal, kini duduk di depannya sebagai sesama napi. Wajahnya lebih keras, tapi matanya masih menyimpan bara. "Lucu juga, iya, dulu lo raja jalanan, sekarang lo ustaz penjara." Suaranya menggema di ruangan sempit. "Itu," Barong menatapnya datar. "Gue bukan ustaz, Kobra. Gue cuma orang yang udah capek bikin neraka buat diri sendiri." Kobra tertawa pelan, dingin. "Capek, atau kalah?" Barong menunduk sebentar, lalu menjawab tenang, "Dulu gue pikir kalah itu waktu orang lain ngalahin gue. Sekarang gue tahu, yang paling kalah itu orang yang terus hidup dalam dendam." Kobra mendengus. "Jangan ceramahin gue, Bang. Lo udah ngambil semuanya dari gue. Nama, hormat, dan sekarang, lo mau ngambil sisa harga diri gue juga." Ia berdiri, menatap Barong dari dekat. "Gue cuma pengen satu, lo inget semua darah yang lo tumpahin dulu." Suasana di antara mereka tegang. Sipir menatap cemas, tapi Barong mengangkat tangan, meminta tak ada yang ikut campur. Ia mendekat, menatap Kobra lurus-lurus. "Gue inget semuanya, Kobra. Justru itu kenapa gue masih bisa tidur. Karena gue nggak mau pura-pura lupa."
Kalimat itu membuat kobra terdiam. Wajah kerasnya bergetar, matanya perlahan memanas. Lo benar-benar berubah, iya. Katanya parau, hampir tak percaya. Barong mengangguk pelan. Berubah bukan buat dimaafin, tapi biar berhenti nyakitin. Hari-hari berikutnya, ketegangan itu perlahan mencair. Kobra mulai ikut kegiatan Barong di musola, meski awalnya hanya duduk di pojok dan diam. Suatu sore, Barong melihat kobra menatap mushaf Al-Quran dengan mata kosong. Ia duduk di sampingnya tanpa bicara. Hening itu bertahan lama sebelum kobra berkata lirih, "Gue nggak bisa baca ini, Bang." Barong tersenyum kecil. "Ya udah, mulai dari sini. Kita belajar bareng." Dan di antara suara burung sore dan langkah sipir di kejauhan, dua bekas preman yang dulu saling benci kini duduk berdampingan, membaca huruf demi huruf dengan terbata-bata. Perubahan di dalam penjara makin terasa. Para napi muda mulai meniru keduanya bukan karena takut, tapi karena kagum. "Bang Barong sama Bang Kobra sekarang kayak abang kita semua," kata salah satu napi. Kalimat sederhana itu membuat Barong terdiam lama malam itu. Di balik kesunyian selnya, ia menatap dinding yang penuh tulisan-tulisan refleksi, lalu menambahkan satu kalimat baru. "Nama bisa jadi kutukan, tapi kalau lo tahu cara memakainya, nama juga bisa jadi doa." Dan malam itu, ketika semua napi telah tidur, Barong tersenyum dalam gelap. Ia tahu bayangan masa lalunya belum sepenuhnya hilang, tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut lagi menatapnya. Karena di balik nama, Barong, yang dulu berarti teror, kini perlahan tumbuh arti baru, pelindung, bukan penguasa. Pagi itu langit di atas tembok penjara tampak lebih terang dari biasanya. Suara burung gereja terdengar jelas, dan udara membawa aroma kebebasan yang entah kenapa terasa begitu nyata. Barong berdiri di depan gerbang besi besar yang kini terbuka perlahan. Setelah bertahun-tahun di balik jeruji, akhirnya hari itu tiba, hari di mana Raja Terminal keluar tanpa mahkota, tanpa pengawal, tanpa kebanggaan, hanya membawa sebungkus kecil pakaian dan sebuah kitab lusuh yang diberikan Mat Peci. "Lo udah bebas, Barong," kata sipir dengan nada hormat. "Tapi entah kenapa, rasanya justru gue yang belajar banyak dari lo." Barong hanya tersenyum kecil. "Kita semua murid, Bang. Cuma gurunya aja yang kadang nggak kelihatan." Ia melangkah keluar, menatap langit luas yang dulu hanya bisa ia lihat dari celah jeruji. Di dadanya bergetar perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara syukur, takut, dan harapan. Dunia di luar sudah berubah, tapi entah apakah masih ada tempat untuk dirinya yang dulu dikenal sebagai monster Kalideres. Setelah keluar, langkah pertamanya membawanya ke terminal Kalideres. Bukan untuk menuntut kembali apapun, tapi untuk menutup satu bab kehidupannya. Saat ia tiba, terminal itu sudah berbeda jauh dari yang ia tinggalkan. Tak ada lagi suara makian, tak ada lagi tangan-tangan kasar yang meminta uang sopir. Pos yang dulu jadi markasnya kini berubah jadi pos keamanan dan musola kecil. Di dindingnya tergantung foto hitam putih, Barong muda, Rambo, dan beberapa anak buah lamanya. Di bawahnya tertulis, "Dulu kami berkuasa, sekarang kami menjaga." Deki muncul dari balik pos dengan wajah dewasa dan senyum lebar. "Bang," suaranya bergetar. Mereka berpelukan lama tanpa kata. "Gue jagain tempat ini kayak pesan abang dulu," kata Deki. "Sekarang anak-anak baru kerja jujur, nggak ada lagi yang main tangan." Barong menepuk bahunya. "Lo hebat, Dek. Lo bikin tempat ini hidup lagi." Deki menggeleng sambil tersenyum. "Bukan gue, Bang. Semua orang masih ingat lo. Nama lo bukan ditakuti lagi tapi dihormatin." Barong menatap sekeliling. Ia melihat bocah-bocah muda membantu sopir parkir, wanita-wanita berdagang tanpa rasa takut, dan beberapa anak jalanan yang dulu seperti dirinya kini duduk belajar mengaji di bawah tenda kecil. Ia hampir tak percaya bahwa tempat yang dulu penuh darah dan amarah kini berubah jadi rumah kedamaian. Di tengah hiruk pikuk itu, Mat Peci muncul, kini rambutnya memutih, tapi senyumnya masih sama. "Lihat, Barong," katanya lembut, "tahta lo udah berdiri lagi, tapi bukan buat berkuasa. Buat menjaga." Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari kejauhan, sekelompok preman muda baru datang dengan suara berisik. Mereka menagih uang ke pedagang, sama seperti dulu. Deki mencoba menegur, tapi salah satu dari mereka menodongkan pisau. Suasana jadi tegang. Barong melangkah maju perlahan, tanpa kata. Anak-anak muda itu menatapnya bingung. "Lo siapa?"
Kakek, ejek salah satunya. Barong hanya tersenyum, lalu berkata pelan, dulu, tempat ini pernah gue bikin jadi neraka. Tapi sekarang, gue nggak akan biarin lo ulangin kesalahan gue. Salah satu preman menyerang lebih dulu. Tapi dengan satu gerakan tenang, Barong menangkis, menjatuhkan pisau itu tanpa melukai. Ia berdiri tegak, suaranya tenang tapi menggetarkan, kalau lo pikir jadi jagoan artinya ditakuti, lo salah. Jagoan itu yang bisa jagain orang lain tanpa nyakitin. Kata-kata itu membuat suasana hening. Anak-anak muda itu saling pandang, lalu perlahan menurunkan kepala. Mereka pergi tanpa melawan, meninggalkan terminal dalam diam yang penuh makna. Sore menjelang ketika Barong duduk di bangku tua dekat pos, menatap matahari tenggelam di balik bas yang berlalu. Mat Peci duduk di sampingnya. Lo udah lakuin lebih dari cukup, Barong, katanya pelan. Barong mengangguk, matanya berkaca. Gue nggak ngangka, Mat, ternyata kedamaian rasanya lebih berat dari perkelahian. Mereka tertawa kecil, dan angin sore membawa ketenangan yang lama dirindukan. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar seperti doa penutup bagi hidup yang pernah begitu kelam. Malam itu, Barong meninggalkan terminal dengan langkah ringan, menatap sekali lagi ke arah tempat yang dulu jadi saksi segala dosanya. Di dinding pos, di bawah foto lamanya, seseorang menulis kalimat baru. Tahta yang paling tinggi adalah ketika seseorang berani menundukkan egonya sendiri. Dan di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, Barong berjalan tanpa tujuan, bukan lagi sebagai raja, tapi sebagai manusia yang akhirnya bebas, bukan karena gerbang besi terbuka, tapi karena hatinya tak lagi terpenjara.